Pemirsa, sebelum tim Mister Tukul menuju jembatan Sadikem, ternyata Sarah dan Soleh Pati tertarik untuk mengunjungi Telaga Sarangan. Ada cerita misteri apakah di Telaga Sarangan? Telaga Sarangan. Telaga yang terletak di wilayah Kota Magetan ini memiliki hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Tapi siapa sangka, di balik keindahan telaga ini terdapat cerita misteri. Konon telaga ini terdapat sosok penunggu, sepasang suami istri yang berwujud naga, yang dikenal dengan nama Kiai dan Nyai Pasir. Menurut cerita, Kiai dan Nyai Pasir berubah menjadi naga setelah mereka memakan telur gaib yang mengubah tubuh mereka menjadi panas dan bersisik seperti naga. Setelah itu di tengah telaga terdapat pulau kecil yang menurut cerita terdapat makam Syekh Muhdur. Beliau adalah seorang tokoh agama. Konon di pulau itu banyak orang yang bertapa, bersemedi dan memohon doa untuk meminta sesuatu. Bahkan konon sampai menyerahkan tumbal. Kira-kira apa yang akan ditemukan oleh Soleh Pati dan Sarah Wijayanto di telaga ini? Saksikan penelusurannya sesaat lagi. Ini Pak Ustadz, luas banget. Iya, ini mana nih? Ini namanya Telaga Sarangan, Pak Ustadz. Oh, yang di Magetan ini ya? Iya. Nah itu katanya Pak Ustadz ya, waktu awalnya dibuatnya itu katanya dibuat secara gaib. Gimana nih? Iya. Mau nggak ceritanya? Gimana? Telaga Sarangan Itu gimana sih? Cerita yang beredar di masyarakat. Itu ada seorang wali yang ketika itu beliau mengambil batu dari sini, ya. Itu disarupin sama serokan gitu, diambil, taruh sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah penjuru gitu. Jadi ada 4 penjuru yang memang dikasih batu itu ditaruh gitu. Terus jadilah mungkin sumber dari mata air yang ada di sini gitu, Mbak. Coba Mbak Sarah bisa kita mungkin mundur secerita ya. Pasti halatnya beda. Ini antara dunia alam yang tidak di sini, ini bisa anget kalau menurut pandangan saya ya. Coba dipraktekin aja atau kita tunjukin ke pemirsa. Ayo coba langsung. Agak anget pemirsa, benar. Agak anget, tapi ketika kita masuk ini mungkin udah masuk wilayah dunia dimensi yang berbeda. Kalau pandangan Mbak Sarah sendiri gimana? Aku melihat sosok besar di belakangnya Pak Ustadz. Kayak kepala Pak Ustadz. Saya lihatnya itu kayak ekornya, nggak tahu itu sebangsa kayak ekor gitu. Tapi aneh nggak salah tuh. Itu ada menjurus ke sebelah kanan kita, kalau bisa di sana seperti ada punden. Itu ada berdiri dua sosok perempuan. Dasar coba perhatikan. Ya. Oh, bisa pemirsa, aku mau coba merawang sedikit ya. Ya itu kalau nggak salah namanya Nyai Andraswati sama Nyai Werdiningsih. Itu ada dua yang memang penunggu di sini. Selain mungkin ada wilayah tertentu yang memang punya notis atau punya kekuatan lain. Ini Pak Ustadz tadi berusaha untuk ngobrol, aku melihat mereka mendekat. Kalau Mbak sendiri merasakan apa? Yang di bagian sini Pak Ustadz. Hati-hati, saya mikir-mikir. Jangan penuh. Itu bahaya, rawan. Ada suara ini siapa? Siapa ya Pak? Hati-hati, jangan di situ, jangan minggir-minggir. Itu rawan, itu laga pasir itu laga yang rawan. Sejarahnya dari telaga ini tuh apa sih Mbak? Bisa menjadi telaga ini itu zaman wali, pembuatan ini cuma 4 keduan dinamakan Telaga Kiai Pasir sama Nyai Pasir. Ceritanya Mbah dulu
hilang. Mula-mulanya Mbah Kiai Pasir itu cari kayu bakar. Di dalamnya kayu itu ada telur. Sama nyembahnya itu telurnya dibakar. Yang separuh dimakan. Terus Bang Kiai Pasir itu merasa meriang dan merasa panas, itu ada air. Kiai Pasir itu nyilam, terus hilang di situ. Terus Mbah Nyai Pasir itu ngirim makanan. Nggak ada Mbah Kiai Pasir itu, ya kan nggak ada. Terus dipanggil, Kiai, kamu itu di mana? Saya di sini Nyai. Cuma suaranya Kiai Pasir. Yang keluar suaranya doang. Lah, Nyai, kalau Nyai Pasir mau tahu arep roh aku telur ditumpang di kayu itu Nyai, itu dimakan. Nanti kalau itu dimakan sama Nyai, nanti Nyai bisa ketemu saya. Mbah, mau tanya juga, kalau dari penduduk di sini pernah ada yang melihat nggak sih sosok apa yang pernah mungkin ada yang melihat dari cerita-cerita? Kalau penduduk di sini belum ada, tapi kalau penduduk lain itu diketahui. Itu yang pernah dilihat dari penduduk lain itu apa? Mimba manusia, baju hitam, celana hitam, dengan itu ikat gadung kalau orang Jawa. Pak, Pasir lihat di belakang enggak? Astagfirullah. Jadi kita konsentrasi dari tadi pemirsa, ternyata di belakang itu udah berdiri. Itu di pulau ya, di atas pulau gitu. Nongkrong. Ustaznya apa sih Pak? Saya nggak terlalu jelas di bawah Ustaz. Itu kalau itu memang di situ ada pancaran. Kalau saya lihat ada pancaran dari pulau itu sendiri. Mungkin orang suci ya, orang suci. Dia punya kendaraan harimau. Boleh dikasih tahu itu ada makam berapa? 2. Syekh Muhdur, yang satunya Nyai Ramping. Sebentar, Mbak, saya ada yang di sana. Saya mau turun sebentar di sini dan meyakinkan di situ ada makam 2 atau berapa. Ya. Pak Ustadz, gimana tadi setelah berkomunikasi? Insya Allah ya, saya temukan di situ ada makam 3. Satunya dia menyebutkan Joko Lolono atau Joko Lolono. Itu pengembara seperti itu. Mungkin dari kerajaan mana waktu itu terus menempelkan sesuatu di sini dan meninggal dan dimakamkan di atas bunda di situ. Nih, Pak Ustadz, kan katanya ya Pak Mbah ya, banyak orang-orang yang datang ke pulau itu tuh mereka ngapain ya Mbah? Ya bener, ada. Tapi yang menurut kebutuhan masing-masing nggak tahu. Ya gitu aja Mbah, makasih banyak atas waktunya. Maaf kita udah main datang aja terus nggak tahu. Makasih ya Mbah. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan, saya sekarang berada di depan jembatan fenomenal, yaitu jembatan Sadigem ya. Itu jembatan yang sangat terkenal sekali ini. Konon ceritanya sosok Sadigem sangat cantik dan sering menampakkan diri ya. Seperti apa ceritanya, kita akan menelusuri ini. Ini sudah ketakutan sekali. Tadi pas jalan kita ke sana ada orang ya, mungkin nggak utuh badannya tapi dia minta tolong. Kayaknya mungkin tuh kayak masih segar ya, tapi nggak tahu mas ya. Saya nggak ngerti ya, itu orang itu minta tolong gitu. Makanya saya nggak mau kalau Pak Ustadz mana sih mas? Dia udah melihat sosoknya tapi dia tidak utuh.